يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum sahabat Dalilah. Suatu hari Nabi Isa alaihi salam berjalan bersama dengan pengikut-pengikutnya. Mereka berjalan begitu jauh. Kemudian mereka singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Karena mereka merasa lapar, akhirnya mereka mengumpulkan uang untuk dibelikan makanan. Setelah uang terkumpul, Nabi Isa alaihi salam menyuruh salah seorang dari mereka untuk pergi membeli makanan di kota terdekat. Karena mereka semua sedang kelelahan, jadi hanya salah seorang saja yang pergi untuk membelikan makanan. Sesampainya di kota, orang yang Nabi Isa suruh untuk membelikan makanan mulai mencari toko makanan terdekat. Akhirnya dia menemukan toko roti. Dan disitulah orang yang disuruh oleh Nabi Isa mulai mengeluarkan uang yang telah dikumpulkan tadi. Ternyata uang yang terkumpul tadi hanya cukup untuk membeli 3 potong roti saja. Tentu saja 3 potong roti itu adalah jumlah yang sangat sedikit, sedangkan jumlah mereka ada banyak saat itu. Orang yang Nabi Isa suruh kemudian mulai memikirkan mengenai dirinya sendiri. Dia berpikir, kan aku yang pergi untuk membeli, maka aku harusnya mendapatkan jatah yang jauh lebih banyak daripada orang-orang yang hanya duduk sana. Maka aku harusnya mendapatkan jatah yang lebih banyak daripada orang-orang yang hanya menunggu saja di sana. Akhirnya, orang yang membeli roti tersebut memakan sepotong roti dari ketiga potong roti itu. Lalu ia pulang hanya membawa 2 potong roti saja. Sesampainya di sana, orang tersebut menyampaikan bahwasanya uang yang telah terkumpul tadi hanya cukup untuk membeli 2 potong roti saja. Melihat hal itu, Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada orang yang telah ia suruh tadi, "Siapa orang yang telah memakan roti yang ketiga? Kenapa roti ini tinggal 2?" Mendengar hal tersebut, orang yang telah Nabi Isa suruh itu kemudian berkata, "Tidak, wahai Nabi Isa, uang tadi hanya cukup untuk membeli 2 potong roti saja." Nabi Isa kemudian hanya mendengarkan dan tidak mencoba untuk mendebat lebih lanjut orang tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian karena mereka merasa lapar lagi, kali ini mereka memutuskan untuk memburu rusa agar bisa dimakan dagingnya. Mereka akhirnya mendapatkan hewan buruan dan kemudian memasaknya. Mereka memakannya hingga habis, tiada yang tersisa, hanya tulang belulang yang tersisa dari rusa itu. Nabi Isa kemudian mengajak orang yang telah ia suruh tadi untuk duduk di suatu tempat. Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan rusa tersebut tepat di depan mata mereka berdua. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan rusa tersebut, Nabi Isa berkata kepada orang yang telah ia suruh tadi, "Demi Allah yang telah menghidupkan rusa ini dari tulang belulang, aku bertanya sekali lagi kepadamu, siapa yang telah memakan roti yang ketiga tadi?" Lagi-lagi orang itu berkata, "Bahwasanya aku hanya membeli 2 potong roti saja."
Nabi Isa hanya terdiam dan tidak mencoba untuk berkata-kata lagi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan mereka sampai di sungai yang ternyata tidak bisa mereka seberangi. Namun atas izin Allah, mereka bisa berjalan di atas air. Kemudian setelah mereka menyeberangi sungai, Nabi Isa alaihissalam bertanya lagi kepada orang yang ia suruh untuk membeli roti tersebut, "Demi Allah yang telah membuat kita bisa berjalan di atas air, siapakah orang yang telah memakan roti yang ketiga tadi?" "Demi Allah, aku hanya membeli 2 potong roti saja ya Nabi Isa," jawab orang tersebut. Mendengar hal itu, Nabi Isa kemudian mengumpulkan 3 tumpuk kotoran. Atas izin Allah, kotoran tersebut berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata, "1 emas ini untukku, 1 lainnya untukmu, dan sisanya adalah orang yang telah memakan roti yang ketiga tadi." Mendengar hal itu, orang yang membeli roti tersebut berkata bahwasanya ia yang telah memakan roti yang ketiga tadi. Setelah Nabi Isa mengetahuinya, Nabi Isa berkata kepada orang yang membeli roti tersebut, "Sudahlah, ambil semua emas ini, aku tidak membutuhkannya. Silahkan ambil semua. Tapi setelah itu, jangan kau ikuti kami lagi," kata Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya orang tersebut ditinggal oleh rombongan Nabi Isa alaihissalam. Ternyata dari kejauhan ada 3 pencuri yang sudah mengintai rombongan tersebut. Dan pencuri tersebut tertarik dengan tumpukan-tumpukan emas yang sudah berada bersama dengan si pembeli. Mereka mengendap-endap mendekati pembeli roti tersebut, kemudian membunuh pembeli roti itu dan mengambil tumpukan-tumpukan emas yang ada bersama pembeli roti itu. Betapa tragis akhir hidup dari pembeli roti tersebut. 3 pencuri yang baru saja mendapatkan harta rampasan itu ternyata kelelahan dan kecapean. Mereka kemudian meminta salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan di kota terdekat. 2 orang yang tinggal dan menjaga tumpukan emas itu berpikir, bagaimana caranya agar emas ini bisa dikuasai oleh mereka berdua. Akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh orang yang membeli makanan sekembalinya ia dari membeli makanan. Dan benar saja, sekembalinya orang yang membeli makanan itu, 2 orang yang menjaga emas itu langsung membunuhnya. Dan mereka bahagia karena akan mendapat bagian emas yang lebih banyak. Setelah membunuh orang yang membeli makanan tersebut, mereka memakan makanan yang telah dibeli oleh teman mereka yang telah mereka bunuh. Beberapa saat kemudian, tenggorokan mereka terasa panas, badan mereka terasa lemas. Tak sampai 2 jam kemudian, mereka juga meninggal dunia. Itu terjadi karena orang yang membeli makanan itu telah memberi racun ke dalam makanan-makanan mereka dan berusaha menguasai makanan itu sendirian. Akhirnya 3 kawan pencuri itu mati mengenaskan juga. Demikianlah akhir dari orang yang tamak kepada dunia. Sekian sahabat Dalila, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.